A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah Mubarak, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita kembali dalam kajian surat Al-Kahf. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-27. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, mari kita mulai kajian kita ini dengan membaca ayat tersebut bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih walan tajida min dunihi multahada. Dan bacakanlah, wahai Muhammad, apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, ayat ke-27 hingga ayat ke-31 berisi pelajaran moral dari kisah para pemuda Al-Kahf. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memulainya dengan perintah kepada Rasulullah SAW dan kepada kita semua sebagai umatnya untuk membaca Al-Quran. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Demikian ayat tersebut. Nah, para ulama menafsirkan hal ini sebagai peranan Al-Quran yang sangat penting sebagai pelindung dan penyelamat kita di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, jika kita ingin dilindungi, jika kita ingin diselamatkan di dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat, seperti halnya para pemuda Al-Kahf, maka apa yang harus kita lakukan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Membaca Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kita membaca Al-Quran yang dapat menyelamatkan atau yang menjadi penyelamat kita di kehidupan dunia dan akhirat? Mari kita tinjau kembali ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata watlu yang memiliki akar kata yang sama dengan tilawah. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, para ulama menjelaskan bahwa ada 3 jenjang dalam berhubungan dengan Al-Quran. Jenjang pertama adalah qiraah atau membaca. Jenjang kedua adalah tadabbur atau memahaminya dengan mendalam dengan menggunakan akal dan hati kita. Dan yang ketiga adalah tilawah. Tilawah artinya membaca, memahaminya dengan mendalam, dan kemudian memanifestasikannya dengan tindakan kita. Jadi, itulah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membaca Al-Quran yang menjadi penyelamatan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kalau kita melihat terjemahan ayat ini dalam bahasa Malaysia, dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan. Ya, jadi tidak hanya membaca, tetapi turutlah atau ikutilah, atau mungkin maksudnya implementasikan apa yang kita baca, apa yang kita pahami dengan tindakan kita. Kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kita kembali kepada 3 hal yang kita bahas tadi. Qiraah, tadabbur, dan tilawah. Nah, 3 jenjang ini tidak harus unik satu sama lain. Dalam arti,
ketiganya dapat berlangsung secara bersamaan. Misalnya dalam hal qiraah, bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian KGRI yang dirahmati Allah, sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran baik 1, 2, 3 ayat atau semampunya setiap harinya. Jangan sampai lepas. Bacalah Al-Quran 1, 2, 3 ayat atau semampunya setiap hari. Surat apa saja. Bisa kita mulai dari Al-Baqarah hingga An-Nas, kemudian kembali lagi, dan terus berulang-ulang. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat semampunya. Apa faedahnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Rasulullah SAW dalam suatu hadis menyatakan bahwa setiap satu huruf yang kita baca, faedahnya 10 hasanah. Dan beliau mengklarifikasi sallallahu alaihi wasallam bahwa alif lam mim bukanlah satu huruf, tetapi 3 huruf. Jadi, kalau kita membaca alif lam mim, insya Allah kita memperoleh 30 hasanah. Nah, apalagi kalau kita membaca satu halaman, apalagi kalau kita membaca satu hizb, apalagi kalau kita membaca satu juz. Dan tentunya kita sangat membutuhkan hasanah ini. Karena kita semua tidak tahu bagaimana akhirnya timbangan kita, timbangan amal baik kita, di akhirat kelak, atau di hari perhitungan nanti. Semakin banyak kita mengumpulkan hasanah, semakin besar kesempatan kita. Nah, itulah jenjang yang pertama, qiraah. Jenjang yang kedua adalah tadabbur, atau memahaminya secara mendalam dengan akal dan hati kita. Nah, untuk hal ini, bapak-bapak, ibu-ibu pengajian KGRI yang dirahmati Allah, dapat meluangkan waktu 1 atau 2 hari. Atau sekarang katakanlah 1 hari. Setiap hari Jumat membaca surat Al-Kahf, ataupun sebagian surat Al-Kahf, kemudian mencoba mendalaminya. Atau misalnya surat Yasin, atau surat-surat pendek dari Juz Amma. Faedahnya adalah membantu kita untuk lebih menghayati ibadah-ibadah kita. Bila kita memahami apa yang kita ucapkan, kita akan lebih menghayati ibadah-ibadah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitannya dengan jenjang yang ketiga, yaitu tilawah. Jika kita memahami, besar kemungkinan kita akan dapat mengimplementasikannya. Nah, kita ambil contoh dalam surat Al-Kahf, di awal-awal surat Al-Kahf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa apa yang ada di dunia ini hanyalah hiasan semata. Dan pada akhirnya, semua itu akan hancur, dan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Pertanyaannya, seberapa jauh pemahaman kita akan ayat tersebut, sehingga mewarnai pola pikir kita dan tindakan kita sehari-hari untuk memprioritaskan persiapan kita untuk kehidupan akhirat di atas kegiatan dunia kita. Sekali lagi, tidak untuk melupakan kehidupan dunia kita, tetapi yang diminta adalah memprioritaskan persiapan kehidupan akhirat kita di atas kehidupan dunia kita. Kita ambil satu contoh lagi yang lebih praktikal dari kisah para pemuda Al-Kahf. Masih ingat saat mereka baru dibangunkan dari tidur mereka selama 300 tahun, tentunya mereka lapar. Dan pada saat itu mereka belum tahu bahwa situasi di luar telah berubah. Mereka tidak tahu bahwa pada saat itu umat yang menganut agama tidak lagi dipersekusi. Mereka masih menganggap bahwa nyawa mereka terancam. Tetapi dalam situasi tersebut, mereka meminta salah seorang dari mereka untuk pergi ke kota untuk membeli makanan, tidak asal saja, tetapi mereka meminta
kepadanya untuk membeli makanan yang azka to'ama, makanan yang mensucikan. Bayangkan, dalam kaitannya baru dibangunkan setelah tidur 300 tahun, tentunya sangat lapar. Dalam pikiran mereka, nyawa mereka masih terancam. Mereka meminta salah seorang mereka untuk membeli makanan, tidak asal makanan, tidak beli apa saja yang ada, kemudian cepat kembali ke gua. Tidak, mereka tidak demikian. Tetapi mereka minta dan berpesan, carikan makanan yang suci, azka to'ama. Nah, tentunya situasi kita sekarang ini tidak lebih sulit dari para pemuda Al-Kahf. Alhamdulillah, di Kagar ini sudah banyak pilihan. Makanan halal, makanan yang toyib. Tetapi seberapa jauh pemahaman kita mengenai ayat ini, mewarnai pola pikir kita, mewarnai tindakan kita untuk lebih memilih makanan yang halal dan yang toyib untuk untuk kesehatan dan keselamatan kita sendiri. Nah, demikianlah beberapa contoh dari kisah pemuda-pemuda Al-Kahf dalam kaitannya dalam membaca Al-Quran dari jenjang qiraah, kemudian tadabbur, dan tilawah. Mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, yang benar hanya dari Allah dan kesalahan hanya dari Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.